Pada mulanya, ketika bumi belum ramai oleh jejak manusia dan langit masih sering bersua langsung dengan kehendak yang maha kuasa, di sana telah ditetapkan satu garis takdir yang panjang dan berliku. Takdir itu tidak lahir seketika, melainkan tumbuh dari benih-benih purba, dari perselisihan pertama, dari ketaatan dan pembangkangan, dari cahaya dan bayang-bayang yang saling mengejar sejak awal zaman. Di negeri Kusnia Malebari, keturunan Adam mulai menapaki jalan hidupnya masing-masing. Dari sanalah pertama kali manusia belajar tentang hukum, tentang pengorbanan, tentang cinta yang tak selalu sejalan dengan keinginan, dan tentang iri hati yang kelak menjelma menjadi petaka. Dari darah yang tertumpah, doa yang diterima, serta tipu daya makhluk langit dan bumi menjadi suluh yang menerangi sekaligus membakar perjalanan umat manusia. Dari garis keturunan yang suci, lahir para manusia utama, calon penuntun zaman. Namun dari garis yang menyimpang pun akan muncul raja-raja besar, para penguasa dunia, dan tokoh-tokoh yang menorehkan sejarah dengan caranya sendiri. Sejak saat itulah, dunia tidak pernah benar-benar sunyi dari pertarungan batin antara dharma dan adharma, antara kesetiaan dan ambisi, antara cahaya yang tunduk dan cahaya yang membangkang. Dan kisah inilah yang kelak bermuara pada peperangan besar, ketika saudara berhadap-hadapan, ketika darah masih satu asal, namun kehendak telah terpecah. Segala peristiwa agung yang dikenal sebagai Bharatayuddha bukanlah sebuah awal, melainkan akibat dari rangkaian takdir yang telah diguratkan jauh sebelumnya. Maka dengarkanlah wahai manusia, cerita tentang asal mula itu, tentang Anwas dan Anwar, tentang benih cahaya dan benih bayang, tentang jalan panjang yang akhirnya dikenal dunia sebagai Mahabharata. Pada masa itu, di negeri Kusnia Malebari, suasana di dalam balai rung terasa begitu khidmat, namun diselimuti ketegangan yang samar-samar. Adam duduk melingkar bersama para putra-putranya. Kata-katanya memecah keheningan dengan suara yang rendah namun berwibawa. "Anak-anakku, ibu kalian kini tengah mengandung adik kalian yang ke-13, ujar Adam sembari menatap satu persatu wajah putra-putranya dengan tatapan penuh kasih. Habil mengangguk pelan, menunjukkan rasa hormatnya. Namun perhatian semua orang teralih ketika Adam menghela napas panjang. Namun ada yang tidak biasa kali ini. Ibu kalian mengidamkan sesuatu yang sangat sulit untuk diwujudkan. Ia sangat rindu dan ingin mengecap rasa buah-buahan yang berasal langsung dari taman surga. Lanjut Adam dengan raut wajah yang menyiratkan rasa sedih. Kabil, sang putra sulung, yang sejak awal pertemuan hanya diam dengan rahangnya yang mengeras, tiba-tiba saja ia beringsut dari tempat duduknya. "Bukan hanya keinginan ibu yang membuat hati ini gelisah, ayah," potong Kabil tiba-tiba. Suaranya terdengar tajam dan bergetar karena gejolak hati yang lama dipendamnya. Adam menoleh tenang ke arah putra sulungnya itu. "Katakanlah Kabil, jangan biarkan ganjalan itu mengerak di dalam dadamu." "Tentang pernikahan ini, ayah." Kemudian Kabil berdiri dengan tangannya yang mengepal di sisi tubuhnya. "Ayah, aku lahir bersama Aklimah, sementara Habil lahir bersama Damimah. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Namun mengapa aku yang berwajah tampan harus dipaksa menikahi Damimah yang berwajah buruk? Sedangkan Habil yang wajahnya tak seberapa justru mendapatkan Aklimah yang cantik jelita." Kabil menarik napas pendek, matanya menyipit penuh kekecewaan yang kini meluap. Adam menatap putra sulungnya dengan pandangan teduh, mencoba memberikan pengertian. "Dengarlah Kabil, dan kalian semua anak-anakku. Peraturan ini dibuat bukanlah tanpa alasan. Kalian masing-masing lahir secara berpasangan, karena kau dan Aklimah lahir dari rahim yang sama dan di dalam waktu yang sama juga. Jadi, antara kau dan Aklimah berasal dari satu benih yang sama juga. Tidak baik dan tidak suci
jika benih yang sama itu disatukan kembali dalam pernikahan? Mendengar penjelasan ayahnya, wajah Kabil menjadi merah padam menahan amarah. Ia merasa tidak mendapatkan kepuasan dari jawaban itu. Ayah, aku tetap tidak bisa menerima keputusan itu. Desisnya singkat sebelum membungkuk kaku dan berbalik pergi meninggalkan pertemuan tanpa menoleh lagi. Suasana Balairung menjadi sedikit canggung setelah kepergian Kabil. Adam kembali memusatkan pembicaraan pada kondisi istrinya. Anak-anakku, sementara ini biarkanlah kakak kalian menenangkan dirinya dulu. Kita kembali pada masalah ibu kalian. Dulu, aku dan ibumu telah melanggar larangan Sang Hyang Widi, sehingga kami harus meninggalkan keindahan taman surga. Namun sekarang, ibu kalian kembali merindukan rasa yang berasal dari sana. Ia merindukan kelezatan yang tak ada bandingannya di dunia ini. Sis, putra keenam yang dikenal tenang, tiba-tiba bersimpuh di hadapan ayahnya. Izinkan aku, Ayah. Biarlah aku yang berangkat mengusahakan buah-buahan itu untuk memenuhi keinginan ibu. Ucapnya dengan nada mantap dan penuh keyakinan. Adam tersenyum tipis, merasakan kemurnian niat putranya itu. Aku percaya pada kemampuanmu, Sis. Berangkatlah dengan restuku, jawabnya sembari meletakkan tangan di bahu Sis. Setelah pertemuan usai, Adam melangkah masuk ke dalam puri pribadinya, di mana Hawa sudah menunggu dengan wajah cemas. Pertemuan tadi telah membuahkan hasil, istriku. Sis telah menyatakan kesanggupannya untuk mencari buah-buahan dari surga yang kau idamkan, kata Adam dengan lembut. Hawa menghela nafas lega, namun rona sedih muncul di wajahnya saat Adam melanjutkan. Hanya saja, Kabil masih menyimpan luka. Ia sangat kecewa karena harus beristrikan Damimah. Kakang, perihal pernikahan itu memang selalu menjadi duri. Ujar Hawa dengan tatapan menerawang, teringat perselisihan lama mereka. Kau selalu bersikeras bahwa putra pertama harus menikah dengan putri kedua, dan putra kedua dengan putri pertama. Dan itu berlaku untuk seterusnya. Itu demi menjaga kesucian garis keturunan, istriku, sahut Adam cepat. Hawa menggeleng pelan. Tapi Kakang, menurutku, mereka yang lahir bersama adalah jodoh yang sudah ditetapkan oleh Sang Hyang Widi sejak dalam kandungan. Bukankah lebih alami jika putra pertama menikah dengan putri pertama? Keduanya terdiam sejenak, mengenang betapa kerasnya mereka mempertahankan pendapat masing-masing di masa lalu hingga harus meminta petunjuk langsung kepada Sang Hyang Widi. Adam kemudian teringat saat mereka mengeluarkan benihnya masing-masing untuk diuji di dalam pusaka Cupu Manik Astagina. Benih miliknya diletakkan di bagian tutup, sementara benih Hawa di bagian badan Cupu Manik. Waktu itu, benih milikku berubah menjadi janin, sedangkan benihmu tetap diam tak berubah, kenang Adam. Hawa menunduk layu. Benar. Itulah yang membuatku menyerah dan mengikuti keputusan Kakang soal tata cara pernikahan anak-anak kita. Ia lalu teringat, setelah mereka berpasrah, malaikat Jibril datang atas perintah Tuhan untuk menyatukan janin dari benih Adam dengan benih miliknya, hingga lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sis. Dari semua anak-anak kita, hanya Sis yang lahir sendirian tanpa pasangan. Tidak seperti kakak dan adik-adiknya. Gumam Hawa menutup ceritanya. Ia masih ingat betul bagaimana sesaat setelah itu, angin topan dahsyat datang dan menerbangkan Cupu Manik Astagina entah kemana. Adam memegang tangan istrinya dengan lembut, berusaha menghalau kegelisahan yang menyelimuti hati wanita itu. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan lagi. Keluhan Kabil mungkin hanya ujian kecil dalam rumah tangga kita. Mari kita kuatkan iman dan berserah diri sepenuhnya pada Sang Hyang Widi. Semoga apapun yang terjadi menjadi kebaikan bagi seluruh umat manusia. Apakah niat Sis untuk mendapatkan buah-buahan dari surga akan tercapai? Simak kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.